Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Taufik dengan NIM 22060019. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan presentasi pada kali ini mengenai bab 5 yaitu teori kontrak dan tindakan kolektif dalam ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan sesi 0102. Baik, tanpa berlangsung lama, langsung saja kita mulai presentasi kita pada kali ini, yakni dengan judul Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif. Nah, presentasi ini tentunya kita akan membahas terkait teori kontrak dan tindakan kolektif, baik dalam ekonomi maupun menyoroti pentingnya kesetaraan antar pelaku ekonomi dan bagaimana mengatasi masalah informasi asimetris. Kita akan membahas teori kontrak, ekonomi kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukumnya, serta teori tindakan kolektif dan pilihan yang rasional. Nah, problem serius dalam kegiatan ekonomi tentunya adalah transaksi, yang mana transaksi sendiri adalah ketiadaan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan tersebut bisa terwujud dalam posisi daya tawar, bargaining position, mampu informasi dalam asimetris, information asymmetry. Implikasinya, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan, akhirnya ada salah satu beberapa pihak yang memperoleh keuntungan di atas beban atau kerugian dalam artian pihak lain. Tentu saja kegiatan ekonomi semacam ini bukan merupakan aktivitas yang ideal, karena terdapat salah satu beberapa pihak yang menjadi korban. Nah, oleh karena itu harus dicari mekanisme dan desain aturan main dalam kurung kelembagaannya yang bertujuan membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi, baik dari sisi daya tawar maupun kelengkapan informasi. Nah, pada titik inilah keberadaan teori kontra atau termasuk information asymmetric dan tindakan kolektif sangat besar perannya untuk membantu mendesain aturan main tersebut. Oleh karena itu, pada bab ini akan dikupas tentang dua teori tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam sebagai dasar formulasi regulasi atau kebijakan. Nah, yang utama kita masuk pada pembahasannya yaitu teori kontrak dan informasi asimetris. Yang pertama itu ada ekonomi biaya transaksi. Kontrak adalah basis unit analisis yang menggambarkan kesepakatan dengan konsekuensi tindakan, balasan atau pembayaran. Nah, pelaku memiliki insentif kesukarelaan yang alami yang berbeda untuk menyetujui isi kontrak. Dalam pendekatan ekonomi, biaya transaksi atau transaction cost economy TCE, basis dari unit analisis adalah kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak parties. Nah, melakukan hubungan ekonomi. Kontrak di sini secara umumnya menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan, reciprocal action atau pembayaran. Tindakan untuk membuat kontrak tersebut secara umum dilakukan berdasarkan tindakan pengamatan yang berbeda pada titik waktu yang tidak sama dan juga berdasarkan derajat timbal balik yang berlainan. Bahkan hubungan kontrak itu sendiri mempunyai perbedaan terhadap kesinambungannya. Untuk alasan ini, pelaku-pelaku dalam kontrak tersebut memiliki derajat insentif kesukarelaan alami yang berbeda untuk menyetujui isi atas kontrak yang dibuat. Dalam TCI, agen penegakan kontrak dari luar, External Contract Enforcement Agency, yang biasa disebut dengan lembaga hukum legal institution, yang mengatur kontrak diasumsikan eksis meskipun kadangnya kinerjanya memiliki hambatan-hambatan akibat kesulitan memverifikasi baik yang buruk maupun yang bagus pelaku-pelaku yang terikat dalam sebuah kontrak. Dengan kata lain, TCA mengasumsikan bahwa kontrak dalam sebuah kontrak, dengan kata lain,
dapat ditegakkan atau dipaksakan dalam koridor lembaga hukum yang eksis dan ketersediaan informasi yang cukup. Kontrak dalam NIE, New Institutional Economic. Menurut Archer dalam Birner 1999, 48 sebetulnya adalah konsep mengenai hak kepemilikan, property right, yang dalam banyak hal lebih luas dibandingkan konsep hukum tiga kontrak. Asumsi dasarnya masing-masing jenis dari pertukaran hak kepemilikan dapat dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak. Dalam teori standar neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap, complete contract, yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya, konstellasi. Dalam relasinya, untuk membuat dan menegakkan kontrak yang komplit sangatlah sulit untuk tidak mengatakan mustahil. Karena adanya biaya transaksi, secara umumnya, tidaklah mungkin untuk menghitung seluruh potensi ketidakpastian dalam membuat kontrak. Salah satu jalan yang mungkin hanyalah mencoba memodelkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan informasi yang terbatas, untuk kemudian menjadikan hal itu sebagai bahan untuk membuat kontrak yang menyeluruh, comprehensive contract. Mungkin saja suatu kontrak dibuat dengan syarat hanya mencakup hal yang bisa diamati oleh masing-masing pelaku atau partis. Sehingga jika terjadi sesuatu misalnya penyimpangan atau penipuan, bisa diselesaikan oleh pihak ketiga seperti pengadilan. Nah, dalam kenyataan kontrak, selalu tidak lengkap karena ada dua alasan. Klien, yang pertama, adanya ketidakpastian atau uncertainty, menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar untuk munculnya kontingensi. Sehingga hal itu berimplikasi kepada munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka merespon seluruh kemungkinan ketidakpastian. Yang kedua itu kinerja kontrak khusus. Misalnya, menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit, kompleks tes, mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran. Oleh karena itu, adanya pelanggaran kontrak seringkali menyulitkan pihak ketiga atau pengadilan untuk memberikan bukti sebagai dasar keputusan hampir ke seluruh kesepakatan kontrak yang aktual berisi kombinasi eksplisit dan implisit. Dari mekanisme penegakan, beberapa elemen dari kinerja dispesifikasi dan dipaksakan oleh pihak ketiga sebagai tambahan biaya kontrak yang mengadakan adanya ketidaklengkapan dari kontrak yang eksplisit membutuhkan kehadiran biaya sewa, semu kuas lainnya yang bisa digunakan bagi perusahaan atau korporasi untuk melakukan investasi. Munculnya faktor ketidakpastian sebetulnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dikatakan dalam kejadian ini. Ditelusuri dari realitasnya, adanya informasi asimetris dalam kegiatan ekonomi. Secara teknisnya, informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan. Kan tetapi, seringkali di sini kita terjadinya banyak pilihan yang membuat penangguhan. Ketidakpastiannya dalam sebuah relasi atau agensi tentunya membuat kita sangat berpikir dua kali. Apa tidaknya mereka. Nah, sebelum ini kita tentunya akan menghadiri terkait apa saja yang diketahui kontraknya. Tentu saja jenis informasi asing, asimetris untuk tiap-tiap kegiatan transaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkannya jenis kontrak yang berlainan pula. Dengan begitu, kontrak di sini bisa dimaknai sebagai instrumen kompensasi yang didesain untuk mengeliminasi dampak dari informasi asimetris. Semakin besar kemungkinan terjadinya informasi asimetris, kian besar pula usaha yang masih dikerjakan untuk mendesain kontrak secara lebih komplit. George A. Akerlof yang dianggap sebagai pionir teori informasi asimetris lewat karya monumental yakni Geometry of Lemons, Quality Uncertain, and Geometric Mechanism.
1970 berpendapat bahwa informasi asimetris pasar terjadi antara pelaku transaksi dan reduksi melalui kelembagaan pasar perantara, intermediary market institution, yang sering disebut dengan kelembagaan penghalang contraction institution. Contoh yang bagus untuk menunjukkan kelembagaan dimaksud adalah jaminan atau garansi currencies atas barang. Garansi memberikan pembeli kecukupan waktu untuk memperoleh informasi yang sama tentang barang sebaik pengetahuan yang dimiliki oleh penjual di luar garansi. Instrumen kelembagaan lain adalah merek brand names, currency chains, and waralaba franchise sebagai mekanisme jaminan bagi pembeli, setidaknya menyangkut kualitas dari produk. Instrumen-instrumen tersebut secara lebih lanjut harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga memiliki kepastian khusus dari aspek yang legal tentunya. Kembali kepada soal kontrak. Dalam kegiatan ekonomi modern, tipe kontrak sebaiknya bisa dipilah dalam tiga jenis, yakni teori kontrak agent, agency contract theory, teori kesepakatan otomatis, self-contract agreements theory, dan teori kontrak rasionalis. Pertama dalam teori agensi, diandalkannya setidaknya terdapat dua pelaku yang berhubungan, yakni Prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh prinsipal. Di luar prinsipal juga memfasilitasi keberhasilan sebuah aktivitas yang telah delegasikan kepada pihak agen. Misalnya, otoritas yang mengambil keputusan dalam posisi ini. Informasi setelah kontrak dilakukan, diadakan asimetris. Karena satu tindakan agen tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal, atau dua pihak agen membuat beberapa pengamatan yang tidak dikerjakan oleh prinsipal. Dalam kasus sharecropping, misalnya agen tahu persis bahwa berapa output yang dihasilkan, tetapi prinsipal tidak mengetahui bahwa kasus ini sangat mahal. Bagi prinsipal mengawasi tindakan agen secara langsung atau mendapatkan pengetahuan lengkap dan informasi yang diperoleh oleh agen. Menurut Arrow 1285, kasus yang pertama biasa disebut dengan tindakan tersembunyi hidden action, dan pada kasus yang kedua biasa disebut dengan informasi tersembunyi hidden information. Yang kedua itu adanya hak kepemilikan. Konsep kontra dalam NIE, New International Economic, adalah konsep mengenai hak kepemilikan yang lebih luas dibandingkan konsep hukum tentang kontrak. Masing-masing jenis pertukaran hak kepemilikan dapat dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak tersebut. Jika dalam teori agensi, diasumsikan kesepakatan jika ditegakkan secara hukum legalitas, maka dalam teori kesepakatan, otomatis diandalkannya tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Di sini dinyatakan bahwa sistem hukum sangat mungkin tidak sempurna atau informasi yang relevan tidak diverifikasi oleh pengadilan. Oleh karena itu, salah satu kemungkinan bagi relasi bisnis dalam jangka panjang adalah membuat dan menemukan sebuah kontrak yang bersih kesepakatan yang dapat ditegakkan secara otomatis. Kontrak semacam ini didesain untuk memastikan bahwa didapatkan dengan mematuhi kontrak yang telah disepakati. Jadi di sinilah tidak ada istilah kontrak implisit. Meskipun terakhir ini sebetulnya didesain untuk membedakan dengan istilah teori kontrak, formal kontrak implisit lebih lengkap, banyak mencakup norma-norma pelaku ketimbang kebagian risiko. Yang ketiga itu kontrak rasionalitas. Dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa silam, saat ini, dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan di antara pelaku-pelaku yang terlibat di dalam kontrak. Oleh karena itu, kontrak dalam pengertian ini mengacu kepada derajat yang bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Di sini penegakan otomatis memegang peranan yang sangat penting. Secara aktual, sebetulnya sebagian besar transaksi yang menggunakan kontrak relasional ini kurang lebih melekat dalam sebuah struktur hubungan transaksi yang sangat longgar. Transaksi sendiri secara umum merupakan bagian dari asosiasi usaha yang sedang berjalan dalam jangka panjang.
Model semacam ini memainkan peran yang penting dalam kehidupan ekonomi modern. Jika terjadi persoalan dalam hubungan kontrak tersebut, biasanya tidak diselesaikan lewat pengadilan, tetapi dicapai melalui keseimbangan kerjasama dan pemaksaan coercion. Secara komunikasi dan strategis, jadi kontrak realisasi bisa diaplikasikan dalam situasi di mana terdapat ketergantungan dua pihak, bilateral dependent. Pelaku transaksi karena eksistensi dari transaksi investasi yang spesifik, transaction specific investment. Isu penting yang dikenakan perbedakan kesepakatan kontrak adalah pembagian itu dalam situasi di sektor yang sama dalam lingkungan kelembagaan. Di dalam situasi sektor yang sama dan lingkungan kelembagaan, institusi nasional, environment, yang sejenis dengan memakai studi ekstensif berdasarkan data primer, kuesioner atas 21.000 respon yang dilakukan oleh para wawancara yang mengunjungi industri unggas. Populer. Benrad menunjukkan adanya tiga bentuk kesepakatan kontrak yang telah teruji lama, yakni kontrak harga tetap fixed price contract, kontrak jual beli, buy and sell contracts, dan kontrak lepas, floating or child. Dengan tipe terakhir yang banyak dipilih, seluruh jenis kontrak ini merupakan praktik yang lazim dijalankan, baik di negara maju maupun negara berkembang, sehingga mudah untuk dijumpai dimanapun. Dalam jangka panjang, jenis-jenis kontrak tersebut tampaknya akan bertahan meskipun dimungkinkan seiring berkembangnya kegiatan ekonomi. Kegiatan sektor Pertamina sendiri juga sangat syarat dengan berbagai jenis kontrak-kontrak pertanian karena didefinisikan sebagai bentuk integrasi vertikal di dalam rantai komoditas pertanian seperti perusahaan yang memiliki kontrol lebih besar dalam proses produksi di samping kuantitas, kualitas, karakteristik, dan waktu suatu barang produksi. Di samping kuantitas, kualitas, karakteristik, dan waktu suatu barang diproduksi, di sektor pertanian setidaknya terdapat tiga kontrak. Kontrak sewa, tetap, fixed rent contract, sewa per hektar, dinyatakan dalam uang maupun tanaman. Yang kedua itu kontrak bagi hasil, share contract, dan kontrak upah way contract. Salah satu penjelasan yang mungkin bisa menegakkan daya tahan tiga sistem kontrak di atas adalah karena dinamika alamiah untuk menyesuaikan dan perubahan zaman bahkan jalur ketergantungan dan menciptakan pola sosial perilaku bisa saja mempromosikan daya tahan survival sebuah kesepakatan kontrak yang kurang efisien. Sementara itu, di India terdapat sekurangnya 5 model kontrak pertanian, yaitu model tersentralisasi, sponsor atau pelaku ekonomi yang membeli barang dari banyak petani-petani kecil. Yang kedua, model perkebunan inti. Ini variasi dari model tersentralisasi di mana sponsor juga mengelola perkebunan inti. Ketiga yaitu model multipartil, memasukkan beragam organisasi termasuk badan yang memiliki status hukum, statutory bodies. Model ini biasanya berkembang dari model sentralisasi atau model inti perkebunan, misalnya lewat organisasi petani ke koperasi atau keterlibatan lembaga keuangan. Keempat, model informal. Informal model diberikan oleh wirausaha muda untuk usaha kecil. Kelompok ini menggunakan kontrak produksi informal, biasanya dengan basis musiman. Kontrak ini umumnya memerlukan dukungan dari pemerintah seperti riset dan penyuluhan dan model perantara.
Melibatkan sponsor dalam subkontrak petani dengan perantara intermediaries. Di sini terdapat risiko pihak sponsor kehilangan kontrol produksi dan kualitas juga harga yang diterima oleh petani. Selanjutnya itu mekanisme penegakan ekonomi dan instrumen eksternal. Yang pertama itu kelembagaan ekonomi dalam informasi asimetris. Informasi asimetrisnya ketidaksetaraan informasi yang dialami pelaku dalam transaksi pasar membutuhkan kontrak lengkap untuk mengurangi dampak negatifnya. Pasar perantara, kelembagaan penghafalan seperti jaminan garansi, merek, kongsi, dan waralaba untuk mengontrol kualitas produk. Dan pasar kerja, keputusan majikan mempekerjakan seseorang adalah keputusan investasi di bawah kondisi ketidakpastiannya. Sinyal dari pelamar kerja penting untuk optimasi biaya penandaan. Dari review terhadap beragam studi tentang kontrak yang telah dilakukan, terdapat 4 aspek yang bisa disimpulkan menjadi faktor perbedaan jenis kontrak. Yang pertama, jangka panjang duration dari kontrak. Hampir semua studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa jangka panjang waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Nah, oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen, signal komitmen dari para mitra. Yang kedua, derajat kelengkapan, degree of complement, yang mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan kelembagaan, delay, dan penagih. Seiring dengan spesifikasi aset yang menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Ketiga, kontrak biasanya bersinggungan dengan insentif. Di sini hanya terdapat sedikit jenis mekanisme insentif. Mekanisme terdapat antara lain adalah sistem tingkat yang tetap, piece rate system, upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi di antara mitra yang bergabung dalam proyek. Keempat, producer prosedur penegakan enforcement producer yang berlaku kepada berhubungan dengan mitra yang bertujuan yang saling menguntungkan, mutual advantage. Tetapi pada tempo yang bersamaan, kontrak juga menyimpan risiko kerugian, disadvantage, melalui sikap opportunism yang tadi disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap, maupun kondisi pelaksanaan yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi atau bisa karena keduanya. Berkaitan dengan aspek penegakan, dalam masyarakat kelembagaan, penegakan tidak berjalan dengan baik. Individu-individu perusahaan cenderung menghindari membuat kesepakatan-kesepakatan yang kompleks, yakni transaksi penegakan tidak otomatis. Involving transaction, setidaknya terdapat dua tipe penegakan yang eksis dalam masyarakat, yakni aturan formal dan informal. Aturan-aturan formal dapat dipaksakan oleh organisasi resmi, seperti Liga Reda berusaha menyelesaikan masalah tindakan kolektif, collective action, melalui pihak ketiga, third party sanction. Sementara itu, normal aturan informal muncul akibat adanya jaringan kerja yang dipaksakan melalui hubungan sosial. Dalam banyak kasus individu, dalam banyak kasus individu-individu mungkin berinteraksi untuk satu kali kesempatan tanpa potensi untuk berlanjut lagi atau berdasarkan hubungan jangka panjang long term basis. Dalam keadaan ketiadaan pihak ketiga, hampir seluruh interaksi yang hanya satu kali. Selanjutnya, jenis indikator dalam ekonomi modern. Yang pertama itu ada joint control agent.
yang mana prinsipal mempekerjakan agen informasi asimetris because tindakan agen tidak dapat diamati langsung. Negara itu teori kesepakatan arithmetic. Tidak seluruh hubungan bisa ditegakkan secara hukum. Kontrak didesain agar keuntungan terbuat curang lebih rendah dari mematuhi kontrak. Ketiga, teori kontrak regionalisme. Teori berdasarkan kesepakatan di masa silam. Saat ini dan ekspektasi masa depan penegakan otomatis memegang peranan penting. Type Fixture of bridges. Ever delivered Tremtival and Watchinage and Duty. Kalau itu mekanisme penegakan dan instrumen externally. Yang pertama, ada aturan formal dibuat dan dikuasakan oleh organisasi resmi seperti negara dan perusahaan. Yang kedua, norma informal muncul akibat jaringan kerja dan dipaksakan melalui hubungan sosial. Yang ketiga itu ada achievement accelerate, penyanderaan agunan, strategi balas dendam, reputasi dan lain sebagainya. Selanjutnya itu teori tindakan kolektif dan fruit rider. Yang pertama itu ada ukuran. Semakin besar ukuran kelompok, semakin sulit menegosiasikan kepentingan. Selanjutnya ada homogenitas. Semakin beragam kepentingan, semakin rumit memformulasikan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga itu adalah tujuan kelompok. Tujuan kelompok harus luas dan mempertimbangkan kepentingan semua anggota. Cakrawala teori tindakan kolektif menjadi kian luas apabila fokus kejadian diarahkan kepada motif di balik tindakan kolektif yang dilakukan, yang dalam banyak hal merujuk kepada kegiatan semacam perilaku memilih, voting behavior, dan perilaku protest behavior, reformasi negara. Step formation dan pertemuan organization is growth of organization, bahkan altruism. Altruism dianggap sebagai healer dari pilihan rasional. Rasional, sorry. Jadi yang berakhir ini diimpor dari teori ekonomi. Dengan asumsi-asumsi yang cenderung mementingkan keperilakuan. Nah, selain itu, dengan asumsi di bawah ini, bahwa individu cenderung mementingkan dirinya sendiri. Self-interest. Demi memenuhi hasrat keuntungannya. Dalam pengertian ini, tindakan kolektif akan diambil oleh individu apabila upaya tersebut memberikan laba yang besar ketimbang bila ia tidak bergabung dalam tindakan kolektif. Begitupun sebaliknya. Jika dalam tindakan kolektif tersebut hanya berpotensi munculnya free rider sangat besar, maka ia akan mengundurkan diri karena pihak penunggang bebas akan menggerogoti keuntungan bersama dari tindakan kolektif. Jadi teori pilihan rasional memberikan landasan yang kukuh bagi eksistensi tindakan kolektif setidaknya dari kacamata ekonomi klasik atau neoklasik. Tetapi wajah dari teori pilihan rasionalis sendiri tidaklah tunggal, di mana setidaknya terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional, yakni pendekatan kuat, strong approach, dan pendekatan lemah, weak approach, Miller produktif dari tindakan rasional dan tindakan itu sendiri. Sebab munculnya analisis pilihan nasional. Apabila pendekatan yang kuat disepakati oleh sebab muncul tindakan rasional, maka sekurangnya terdapat tiga solusi internal yang bisa direkomendasikan. Yang pertama, perlunya solusi internal yang kuat
dengan asumsi tidak adanya perubahan dalam keyakinan dan preferensi terhadap problem penunggangan bebas. Dinardo 1985 mengidentifikasi dua kemungkinan. Satu, individu terlalu percaya overstatement terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam tindakan kolektif. Sepertinya ekspektasi bahwa tindakan mereka akan berdampak terhadap pencapaian tindakan dan outcome of the action. Kedua, mengabaikan pentingnya isu-isu politik dalam memotivasi orang-orang yang berpartisipasi sebagai ilustrasi. Jika didemonstrasi akan dilakukan, maka tidak perlu lagi membahas sebagai ilustrasi. Yang ketiga, Taylor 1987 dan Elster 1989 berpendapat tentang perlunya memunculkan kerjasama kondisional yang saling menguntungkan. Mutual conditional cooperation. Postur ini mengemuka berdasarkan teori visioner, dilema yang cukup sudah mapan. Sementara jika pendekatan lemah disepakati sebagai menganalisis kompetisi rasa individu, maka sekurangnya ada dua solusi yang eksternal yang bisa dirujuk. Pertama, otoritas sentral menyediakan insentif selektif yang memberi penghargaan kepada mereka yang berpartisipasi dalam kolektif atau menghukum mereka yang menolak bergabung dalam tindakan kolektif tersebut. Yang kedua itu solusi eksternal yang menegakkan kepada desentralisasi komunitas ketimbangan otoritas sentral. Berargumentasi bahwa kerjasama merupakan kondisional secara absolut diturunkan dari proporsional, ya individu cenderung meningkatkan ke diri sendiri. Lalu itu masalah free rider, yaitu eksklusif, menggalang kekuatan untuk melakukan eksklusif terhadap penunggangan bebas. Yang kedua, desain lengkap, mendesain tindakan kolektif secara hati-hati dengan mempertimbangkan banyak aspek. Yang ketiga itu mendesain insentif selektif. Otoritas sentral menyediakan insentif selektif bagi yang berpartisipasi dan menghukum yang menolak. Dan itu adalah pilihan rasional dan tindakan komunikatif. Pendekatan kuat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional. Yang kedua itu pendekatan lemah, hilangan sosial dan kelembagaan sebagai kerangka yang pasti ada. Sebagai fungsi pilihan kontrol dan pengawasan. Pilihan kontribusi terhadap barang publik level pertama, pilihan pengawasan internasional level kedua. Seperti yang terlihat pada tabel, pengawasan lunak kerjasama. Pada kontribusi kerjasama itu kerjasama penuh. Pada tanpa pengawasan kegagalan itu kerjasama privat, sedangkan pengawasan itu opsional yaitu opsi lunak. Adapun tindak kontribusi kenacaman pada pengawasan lunak yaitu kerjasama hipokritikal, yaitu pada tanpa pengawasan itu kegagalan penuh, sedangkan pengawasan oposisional yaitu oposisi penuh. Baik, kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi kepala kali ini adalah teori kontra dan tindakan kolektif sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi, mengatasi masalah informasi, asimetris, dan free rider, memerlukan desain kelembagaan yang cermat dan pemahaman tentang perilaku manusia. Keberhasilan tindakan kolektif bergantung pada ukuran homogenitas dan tujuan kelompok. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Dan minta maaf sekiranya ada kesalahan. Saya tutup dengan bela taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.